الظن فاستخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. هل من سائل فأعطيه، يسألنا الله سبحانه تعالى ما أكرمه جل في علاه. سبحان الله، نسألك هدانا هدانا فاقبل مولانا مولانا، يا من تسمعنا وترانا. استخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا، يا ذا الأسماء الحسنى. والطف رب بهذا القلب، لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا. نحسن بك رب الظن فاستخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. تممت دعائي لك ربي قائلا آمين. لا ريب أنك الواحد يا مجيبي، لا سواك يعين. قلتها بيقين. نسألك هدانا هدانا فاقبل مولانا مولانا، يا من تسمعنا وترانا. استخدمنا لك يا رب، استخدمنا لك يا رب. اللهم تقبلنا بجميل هداك أعنا، يا ذا الأسماء الحسنى. والطف رب بهذا القلب، لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا. نحسن بك رب الظن فاستخدمنا لك يا رب. Apa kabar pemirsa di hari ke-24 Ramadan? Alhamdulillah, luar biasa. Akhirnya kita sampai jua di hari ini, dan ini merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Ahad tanggal 24 Ramadan 1441 Hijriah, atau tanggal 17 Mei tahun 2020. Para pemirsa yang budiman, puasa yang transformatif di tengah wabah COVID-19. Apa yang dimaksud dengan puasa yang transformatif? Terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab artinya as-saum atau as-siyam. Secara bahasa adalah imsak, menahan diri. Secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Artinya kita tidak makan dan minum, mulai dari imsak, terbit fajar hingga terbenam matahari, hingga kita berbuka puasa. Puasa dalam arti yang sempit, menahan diri dari makan dan minum, dan itu hanya berdampak pada lapar dan dahaga. Namun hakikat puasa yang sesungguhnya adalah, atau puasa atau menahan diri dari arti yang luas, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Hal ini dapat merusak daripada nilai-nilai kemanusiaan kita, karena hal ini akan berdampak secara sosial berskala besar, yakni apabila kita misalnya mengumpat, mencaci, memfitnah, atau menyebarkan berita-berita bohong atau berita hoax, termasuk melakukan kemaksiatan, dan di dalamnya juga termasuk misalnya korupsi dan hal-hal yang dapat merusak daripada tatanan baik individu maupun tatanan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
mari kita memahami makna puasa yang lebih luas, yaitu bagaimana kita agar dapat menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita, agar kita mampu memberikan dampak yang lebih besar untuk kemaslahatan kehidupan kita. Tipe puasa pertama, yaitu shaum al-umum, tidak memiliki dampak berskala besar. Dampaknya hanya sempit. Minimal secara individu akan mendapatkan kesehatan fisik. Karena apabila kita berpuasa menahan diri dari makan dan minum, itu akan menyehatkan badan. Dan puasa seperti ini, outputnya kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Tidak memiliki dampak transformatif. Karena hal ini, kita artikan shaum al-umum, puasanya orang-orang umum. Terdapat banyak hadis yang menguatkan tentang puasa yang memiliki dampak sosial berskala besar, antara lain Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan, kebohongan dan amal kebodohan, maka Allah tidak butuh amalannya meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya berpuasa tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa adalah menahan diri dari lagu atau perkataan sia-sia, rafats, perkataan yang kotor. Dan jika salah seorang di antaramu mengajak untuk bertengkar, mencaci maki, dan perkataan kotor lainnya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Para pemirsa yang budiman, jika puasa tipe kedua, shaum al-khusus, puasa bagi orang-orang khusus, itu dapat diterapkan dengan baik dan tepat. Kita akan melihat dampak yang berskala besar, dampak yang luar biasa membawa kepada perubahan ke arah kehidupan lebih baik, yang dapat membawa kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan bagi seluruh kehidupan umat manusia, baik secara individu, sosial, dan juga terhadap lingkungan sekitar kita. Betapa tidak? Karena apabila kita mampu menahan telinga, mata, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang membuat kerusakan di muka bumi, maka tentu akan meminimalisir kejahatan, mengurangi kejahatan. Maka menahan diri itu sangat penting. Coba kita bayangkan, terjadinya kerusakan di muka bumi, seperti banjir, longsor, itu akibat dari manusia tidak mampu menahan diri untuk tidak mengunduli hutan dan membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian, jika terjadi misalnya kecelakaan bagi pengguna jalan di jalan raya, boleh jadi karena pengguna jalan raya tidak mampu menahan diri ketika terdapat lampu merah. Demikian juga terjadinya misalnya miras, korupsi, perzinahan, kejahatan, fitnah, kemudian juga misalnya KDRT dan kejahatan-kejahatan yang lain, kemungkaran-kemungkaran yang lain. Itu pasti karena akibat manusia tidak mampu menahan diri dari hal-hal demikian itu. Para pemirsa yang budiman, puasa transformatif inilah yang harus kita bawa untuk melawan virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona yang sedang melanda negeri kita ini. Puasa transformatif jika ditegakkan dengan baik, maka niscaya physical distancing atau social distancing tidaklah berat kita lakukan, karena sesungguhnya nilai-nilai social distancing atau physical distancing itu sesungguhnya hanyalah merupakan bagian kecil dari hakikat puasa itu sendiri. Misalnya, kita menahan mulut, menahan lisan untuk tidak mengumpat, mencaci, memfitnah, nyinyir, dan lain-lain sebagainya, merupakan nilai-nilai social distancing. Demikian juga misalnya, kita tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan suci Ramadan. Itu merupakan physical distancing. Oleh karena itu, lagi-lagi bahwa puasa transformatif adalah puasa yang mampu menahan diri dari segala hal yang merusak nilai-nilai kemanusiaan kita.
Jika physical distancing atau social distancing hanya sekedar menahan diri dari kerumunan massa atau menjaga jarak minimal 1 meter, maka puasa Ramadan mengajari kita lebih dari itu. Karena sesungguhnya puasa Ramadan bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum atau hubungan seksual antara suami istri, tetapi hakikat puasa Ramadan adalah menjaga hati, pikiran, sikap dari gerak perbuatan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan sia-sia atau perbuatan yang tidak membawa manfaat yang dapat merusak pahala puasa dan juga lebih-lebih merusak nilai kemanusiaan kita. Sikap menahan diri yang diajarkan oleh puasa Ramadan inilah yang harus kita bawa untuk menghalau virus corona yang sedang melanda negeri kita ini. Misalnya, kita menahan diri untuk tidak keluar rumah kecuali hal yang sangat mendesak. Kita menahan diri untuk tidak ke masjid sesuai dengan imbauan MUI. Kita menahan diri untuk tidak bersilaturahmi dan tidak mudik untuk tahun ini. Adalah sikap-sikap yang dapat membawa kepada optimisme, membangun harapan agar kita segera keluar dari wabah dari virus corona ini. Para pemirsa yang budiman, saat-saat sekarang ini, maka sikap menahan diri adalah langkah solutif untuk mencegah semakin tersebarnya virus corona yang melanda negeri kita ini. Nilai-nilai puasa Ramadan dengan menahan diri patut kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan di sekitar kita. Semangat puasa Ramadan inilah yang disebut dengan pembatasan sikap berskala besar. Harus kita terapkan dalam kehidupan kita agar dapat membawa kebaikan pada semua, tidak merugikan diri kita maupun orang lain. Menahan diri adalah hal yang niscaya, dan itulah puasa yang transformatif. Puasa yang mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Semoga puasa Ramadan kita di tahun ini kita dapat mengambil hikmah atas semua bencana yang kita hadapi, dan semoga kita pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pemirsa yang budiman, mari kita bermunajat di hari ke-24 Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa meridai segala langkah kita dan dapat menerima puasa kita tahun ini. Amin. Ya Allah, aku bermohon kepadamu segala yang mendatangkan keridhaan-Mu. Aku berlindung kepadamu segala yang mendatangkan kemurkaan-Mu. Ya Allah, aku mohon taufik-Mu untuk mentaati-Mu dan tidak bermaksiat kepadamu. Wahai yang maha dermawan terhadap para pemohon. Amin. Demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, Pai Non PNS, Kecamatan Endrekang. Albirru manit taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.